Depannya itu tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru, supaya teksnya itu mudah dipahami. Nah, selanjutnya unsur-unsur dari kalimat sederhananya itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di mana subjek itu adalah pelakunya, predikatnya itu kegiatan, objeknya itu jika ada yang dikenai perbuatan, dan keterangannya itu ada waktu, tempat, keterangan waktu atau caranya. Contohnya itu, Ani membaca buku di perpustakaan. Siapa yang tahu di mana di situ SPOK-nya? Ani sedang membaca buku di perpustakaan. Tahu ibu. Nah, jika tidak tahu, Ani membaca buku di perpustakaan itu subjeknya itu Ani, predikatnya itu membaca, objeknya itu buku, dan keterangannya itu di perpustakaan. Kenapa ibu bisa subjek si Ani? Subjeknya itu kan pelaku kegiatannya, predikatnya itu kan kegiatannya, objeknya itu kalau ada yang dikenai dengan kegiatan. Nah, ini contoh dari SPOK-nya. Aninya itu sebagai subjek, membaca itu sebagai predikatnya, objeknya itu buku, dan keterangannya itu di perpustakaan. Nah, ini contoh yang benar. Menentukan subjek dan predikatnya, menyusun kata secara runtut menggunakan kata yang tepat. Di awal kan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Itu tanda bacanya tanda titik. Nah, contoh kalimat yang benar selanjutnya itu ibu memasak sayuran di dapur. Ibu memasak sayuran di dapur itu di akhirnya itu menggunakan tanda baca apa? Titik. Bu, benar. Karena di tanda baca titik itu sangat tepat untuk menentukan kalimat, cara menyusun kalimat yang benar itu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun kata-kata berikut. Coba kalian tuliskan di kertas. Ibu akan bacakan teksnya. Sudah? Baik, Bu. Kalimat yang pertama, sekolah, tanda hubung. Bentar, Ibu. Ibu, tentang apa? Tenaga listrik. Gimana, Ibu? Sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Bukan di sekolah, sekolah aja. Ibu, gimana sekolah dan hubung ke tanda hubung, pergi tanda hubung saya. Saya ibu yang menyusun. Tunggu dulu. Soal yang kedua, membaca tanda hubung buku, tanda hubung anti. Membaca tanda hubung buku anti. Tiga kata. Andi ini laki-laki. Iya, laki-laki. Yang soal yang ketiga, di kelas tanda hubung belajar, tanda hubung siswa. Di kelas Tanda hubung belajar, tanda hubung siswa. Udah ibu. udah. Nah,
Coba kalian jawab dengan menggunakan kalimat yang menggunakan tanda baca di akhir ya. Pakai SPOK. Ya. Kalau nggak ada objeknya tidak sama. Kalau K itu ada itu objeknya. K. Yang nggak ada kali itu nama ilmu. Ibu main bela berapa itu? Ibu, kayak itu apa? Kegiatan Iya ibu apa itu predikannya? kegiatan. Kegiatan kalau kegiatan ibu. Saudara itu kan kegiatan. Nggak usah lagi ibu. Udah dapat tadi. Seri kemanusiaan itu ya. Sudah. Kamu yang pertama bacakan. Lalu susun kata-kata yang benar. Oke, Bu. Di sini nomor 1, saya adalah sebagai subjek, terus pergi sebagai predikat, ke sekolah sebagai keterangan. Yang kedua ada Andi. Andi ini sebagai saya, terus membaca sebagai predikat, ya subjek, terus membaca sebagai predikat, bukunya sebagai objek. Yang ketiga siswa sebagai saya, belajar sebagai predikat, di kelas ada keterangan. Oke, Bu. Bacakan dulu kalimat yang benar dengan susun dulu kalimat ini. Ini kan disusun. Tapi udah saya baca ini tadi saya pergi ke sekolah. Enggak dengar tadi lagi dulu. Ya Allah Ibu, jadi yang pertama kalimat yang benarnya yaitu saya pergi ke sekolah. Nomor 2, Andi membaca buku. Yang ketiga, siswa belajar di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Pintar ya. Selanjutnya saya. Ibu. Mana yang punya saya? Saya pergi ke sekolah. Subjeknya adalah saya. Yang dibuka itu tadi Bu. Keterangannya sekolah. Predikannya pergi. Itu adalah kalimat buku. Ya kan Ibu? Andi membaca buku. Subjeknya Andi, objeknya buku, predikatnya membaca. Siswa belajar di kelas, subjeknya siswa, predikatnya belajar, keterangannya di kelas. Bang, Kenapa bacakan dikit tadi? oke Ibu. Kalimat yang benar. Udah nggak disusun. Duduk. Selanjutnya bagian dulu. Berapa belum baca itu? Dia belum baca. Tadi sama kalian baca kurang lancar. Kurang lancar Ibu. Tadi Bu. Yang bodoh hanya Saya sering
pasti